Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Selamat malam Pak Leo, Pak Fauzi. Selamat malam Pak Riku. Malam. Ya Pak Leo, Oh iya Pak. kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Untuk Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, syukur. Pak Fauzi bagaimana Pak Fauzi? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, tetap semangat ya Pak Fauzi ya. Siap. Ya. Siap. Oke. Pada kali ini Pak, ini pada sesi ini kita akan mempraktekkan kegiatan coaching secara triad Pak. Yakni secara 3 orang, di mana salah satu berperan sebagai supervisor akademik, kemudian salah satu sebagai coach, dan yang satu lagi sebagai coachee. Nah, tujuan dari pembelajaran atau praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan ya Pak Leo. Pertama-tama saya ingin ke Pak Leo dulu Pak ya, karena di sini Pak Leo berperan sebagai coach ya Pak. Iya, siap Pak. Siap Pak. Siap. Oh iya Pak, mohon maaf ini agak tersendat mungkin dari Pak. Sebelumnya saya ingin mengatakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya ingin beberapa Pak Leo. Boleh Pak ya? Halo Maaf Pak Pak, Leo. suaranya putus-putus ya Pak. Yang Ya, barusan aja tapi jelas Pak suara saya. Oke, siap. Sudah jelas. Oh iya. Jadi ini saya akan mengajukan beberapa ini Pak, sedikit pertanyaan kepada panjenengan. Boleh ya Pak ya ini ya? Ya, silakan Pak, silakan. Siap. Baik. Eh, yang pertama Pak, saya ingin bertanya. Bapak ini kan akan melakukan kegiatan coaching. Nah, Bapak ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak dalam kegiatan ini nantinya? Kalau dari saya sih, yang ingin saya kembangkan kompetensi saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Karena terkadang pertanyaan saya itu agak jelimet gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati Pak pada kegiatan ini nanti? Yang ingin saya amati itu ketika ada kegiatan coaching ini. Nah, eh, mungkin bisa ini Pak, diamati ketika saya mendengarkan sebagai pendengar yang baik seperti apa, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana gitu. Jadi kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu mungkin bisa diamati Pak. Oke, baik. Nah, harapannya apa Pak dari kegiatan ini nantinya setelah saya mengadakan observasi Pak? Harapan saya nantinya ketika kegiatan coaching ini dapat membantu coach saya agar
mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia miliki. Yang kedua, agar saya bisa belajar bagaimana kegiatan coaching yang baik itu seperti apa. Jadi nanti butuh arahan dari Bapak juga. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak. Saya mengerti Pak. Jadi setelah ini Bapak, Pak Leo, dan juga Pak Fauzi akan melakukan kegiatan coaching ya. Saya persilahkan Pak. Nanti saya amati, saya memberi catatan aja di saya. Silakan Bapak, waktu dan tempat. Ya, Monggo. siap. Siap, Pak. Terima kasih Bapak Riko. Untuk Pak Fauzi, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari pertemuan ini kita mengadakan kegiatan coaching ya. Kita bahas hal-hal yang kecil atau hal-hal yang menurut Bapak itu dibutuhkan, yang diperlukan, itu kita bahas apa? Kira-kira ya, mungkin apa ya, tujuan Bapak dalam kegiatan ini itu apa, Pak? Siap. Sebelumnya terima kasih Pak Riko, terima kasih Pak Leo. Sebelumnya saya juga minta maaf ke Pak Leo ini sudah mengganggu waktunya malam-malam, cuman sekedar ingin sharing gitu Pak ya, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ke Pak Leo sudah mengganggu waktunya Pak Leo. Ya, kita adakan pertemuan seperti ini dengan waktu yang menurut saya sih singkat ini. Tujuan Bapak dari pertemuan ini itu inginnya Bapak itu akan memperoleh apa dari pembahasan ini? Iya Pak. Eee, dari pembahasan ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begini Bapak, saya sudah mengajar beberapa tahun di sekolah saya yang baru ini Pak ya. Nah, permasalahan saya sebenarnya mungkin bukan mungkin, permasalahan saya ini pasti pernah ditemui oleh Pak Leo sendiri, mungkin Pak Riko juga pernah. Ini Pak, ada kebetulan saya kan ngajar kelas 6 Pak. Itu murid saya itu ada yang sering terlambat, Pak. Nah ini yang membuat saya, kurang kurang nyaman saat mengajar. Karena saat saya mengajar, tahu-tahu anak sudah saya siap mengajar materi, anak-anak berapa orang itu baru datang seperti itu, Bapak. Oh, seperti itu. Berarti tujuan dari pembahasan ini Bapak ingin membahas tentang kenapa sih anak-anak ini kok bisa datangnya terlambat, seperti itu ya Bapak. Betul, betul Pak Leo. Jadi ingin memperoleh jalan keluar dari jalan keluar dari nanti apa yang kita bahas ini nanti. Ah, Anak-anak datang terlambat. Benar. Nah, menurut Bapak alasannya anak-anak itu datang terlambat itu apa, Pak? Iya. Sebelumnya saya, tanya ke anak-anak, Pak. Karena memang persentasenya sebenarnya enggak banyak, Pak, cuman 2, 3 orang, cuman ini kontinu, Pak. Artinya setiap hari hampir anak ini datangnya terlambat. Setelah saya telusuri, saya tanya ke teman-temannya dan langsung saya tanya ke yang bersangkutan, mereka itu ternyata dia itu tidurnya larut, Pak. Anak-anak itu tidurnya larut sehingga mereka kesiangan, bangunnya itu kesiangan. Seperti itu, Pak. Oh, jadi alasannya anak-anak itu datang terlambat karena bangunnya kesiangan. Seperti itu ya, Bapak? Benar, menurut yang mereka paparkan ke saya, mereka kesiangan seperti itu, Bapak. Iya, mereka kesiangan karena malamnya tidurnya terlalu larut malam. Nah,
Eh, betul. Presentase anak-anak yang datang terlambat menurut Bapak itu ada berada angka berapa, Bapak? Kalau bicara tentang persentase, tidak lebih dari 15% sebenarnya, Pak. Cuman sedikit, cuman kan, apa ya, mengganggu juga, Pak, kalau anak ini setiap hari gitu, Pak, setiap hari Iya, mereka iya, terlambat. Pertama juga, ke teman-temannya, selain itu juga mereka kan, apa ya, di pelajaran kan banyak tertinggal, ketika saya mengajar sudah berapa menit, mereka baru datang. Otomatis kan saya tidak bisa mengulang kembali, Pak, karena waktunya kan, jamnya sudah ditentukan, seperti itu, Pak Leo. iya, 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 benar-benar Bapak. Keinginan Bapak presentasenya itu inginnya berapa persen gitu, Pak? Dalam Kalau saya iya, kalau saya sebagai guru, Pak, ya pengennya 100%, artinya tidak ada anak didik saya yang terlambat. Walaupun misalnya harus ada yang terlambat kan tidak setiap hari gitu, Pak. Kalau misalnya mereka terlambat dalam 1 minggu gitu, 1 hari kan masih normal. Nah ini di luar normal menurut saya karena setiap hari mereka terlambat, Pak. Ya kalau ditanya pengennya, ya pengennya semuanya, apa, masuk sesuai waktunya gitu, Pak. oh iya seperti itu. Berarti angka persentase awalnya itu ada pada anak yang terlambat sekitar 15%, berarti Ya, 85% yang sudah tidak aktif terlambat. Mas, tidak pernah terlambat gitu ya. Dan inginnya Bapak Ya, supaya 100% seperti itu. Nah, iya, bener bener. menurut Bapak rencana Bapak itu apa sih untuk peningkatan dari 85% ke 100% itu? Ya, begini, Pak, ya, sebelumnya saya ceritakan, awal apa, latar belakang kenapa mereka itu sering terlambat karena memang mereka kan, apa, bangunnya kesiangan. Ternyata di balik itu mereka ini ada kegiatan, artinya mereka bangun tidurnya larut itu ada alasannya, Pak. Salah satunya adalah mereka ini ada kegiatan, Pak, soalnya mereka madrasah, Pak, ya. Madrasah sama ngajinya itu, jadi tempat di satu gitu, Pak, satu lembaga. Nah, ketika mereka sudah ngaji itu ada kegiatan lain seperti itu, Pak. Jadi mereka itu tidurnya itu mereka bukan pesantren, Pak, di lembaga pendidikannya itu, di madrasah gitu, Hmm, Pak, iya, tempat iya. ngajinya. Jadi, apa ya, ketika mereka yang namanya anak-anak, Pak, ya, ketika mereka sudah waktunya tidur, kalau sama anak-anak kan sik main, seperti itu, Pak. Ternyata itu, salah satunya adalah kegiatan, ngajinya itu agak lama, selain itu mereka masih, main-main saat mereka sudah waktunya tidur, seperti itu, Pak. Nah, dari yang Bapak telusuri ternyata di lembaga tersebut anak-anak itu main. Nah, apakah dari main itu tidak ada tindakan untuk kedepannya untuk dari Bapak? Nah, ya ini, Pak. Salah satunya begini, kalau memang mereka anggaplah mereka ngaji sampai jam 9, misalnya Pak ya, misalnya, saya punya solusi seperti ini Pak, namanya anak-anak saya juga pernah mengalami seperti itu Pak. Ketika kita sudah selesai mengaji istilahnya seperti itu Pak ya, jadi mereka tetap ada di madrasah itu, tetap ada di tempat ngajinya, otomatis mereka masih main, Pak, karena mereka masih ada teman-temannya. Bukan kemungkinan, yang pasti kalau misalnya mereka langsung pulang ke rumah masing-masing, pasti mereka langsung tidur seperti itu, Pak. Jadi, saya pengennya ngambil tindakan, saya pengen silaturahim gitu, Pak, menyampaikan unek-unek misalnya bagaimana anak-anak ini ketika sudah ngaji ini bisa langsung pulang ke mana, ke rumahnya gitu, Pak. Jadi mereka ndak masih ngumpul, Pak, seperti itu. Cuman Oh iya. masalahnya begini, Pak, ada, masalah lain yang muncul ketika saya mau menyampaikan ini, mau silaturahim ke madrasahnya. Saya ini masih baru di sini, Pak. Jadi Pak, kayaknya saya kok terlalu lancang gitu mengatur-ngatur gitu, Pak. Jadi saya masih, kebingungan ini, Pak, untuk tindakan saya ini apakah benar apa enggak, seperti itu, Pak.
Bapak ini berarti merasa saya ini masih baru, sedangkan Bener bener, masih Pak. banyak yang senior untuk bertindak seperti itu. Nah, Iya, betul dari betul. Bapak yang perasaannya merasa masih baru, menurut Bapak, eh, apakah tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan walaupun saya baru gitu? Jadi merubah pola pikir mereka agar tidak merasa, oh saya lebih senior, oh saya lebih junior. Ah, apakah nggak ada keinginan untuk merubah hal seperti itu, Bapak? Iya, sebenarnya saya pengen, Pak, sebenarnya, pengen sekali. Cuman ya pertama itu tadi, karena saya masih baru, cuman begini, Pak, yang namanya, apa ya, murid di desa, otomatis mereka seperti misalnya ya lembaga itu kalau ke orang-orang anggap orang asing sebenarnya, orang baru, mungkin mereka masih belum ini, Pak, belum welcome gitu. Artinya ketika saya ke sana mungkin mungkin niat saya baik, Pak, ya, niat saya baik agar anak-anak bisa, apa namanya, disiplin terutama di sekolah SD-nya. Cuman takutnya saya khawatir, ya kan, kedatangan saya dianggap berbeda tanggapannya seperti itu, Pak. Misalnya, Pak, ya, misalnya tindakan saya ini saya tetap silaturahim ke sana, cuman nanti saya didampingi oleh guru yang memang asli sana, menurut Bapak kira-kira gimana, Pak, ya? Apakah tindakan saya ini benar apa masih kurang tepat seperti itu, Pak? Yang sebenarnya yang tahu untuk ini tindakannya tepat atau tidaknya kan Bapak sendiri ya, karena Bapak sendiri yang Ya, tahu lokasi di sekolah seperti apa dan di rumahnya wali murid itu seperti apa. Nah, menurut Bapak, dengan membawa guru yang senior ke rumah wali murid tersebut, menurut Bapak, apakah itu tindakan yang terbaik menurut Bapak? ya, sementara benar benar saya yang dikatakan Pak Leo tadi ya. Sebenarnya yang tahu kondisi anak, kondisi wali murid, saya sendiri sebagai wali kelasnya. Cuman ini hanya anggapan saya, Pak. Salah satu bentuk kekhawatiran saya. Kenapa saya, akhirnya minta didampingi, soalnya apa ya, kebetulan bukan guru senior sebenarnya lebih tepatnya, guru yang memang asli, penduduk sana seperti itu, Pak. Jadi beliau ini sudah kenal dengan yang punya pemimpin di sana gitu, Pak. Jadi misalnya dia datang mungkin mereka sudah akrab gitu. Jadi artinya ketika kita ke sana tidak terlalu pakai bahasa formal resmi, kita masih Iya, bercanda mungkin iya. kalau saya bawa ini enak gitu, Pak. Oh iya, iya. Oke. Menurut saya sih bagus ini pendapatnya Bapak. Jadi rencana Bapak yang awalnya itu apa? Tindakan Bapak di awal. Rencananya Iya, Bapak di awal. saya begini, Pak. Jadi saya akan silaturahim gitu, Pak, ke madrasah sana. Saya Ya, pengen, yang pertama silaturahim, yang kedua saya ingin menanyakan kegiatan, rangkaian kegiatan dari anak-anak. Biasanya kan ngaji maghrib, Pak, ya. Itu habis ngaji itu apa. Jadi saya tahu, Pak, nanti akhirnya anak-anak ini tidak ada pelajaran lah gitu, Pak, atau ndak ada ngaji itu di jam berapa. Saya pengennya nanti misalnya anak ngaji dari jam 6 misalnya atau jam 5 mereka sudah berangkat, jam 8 atau jam 9 mereka sudah selesai. Saya pengennya, bilang begini, mungkin Pak Kiai, saya pengen misalnya anak-anak ini yang sudah selesai kalau, misalnya langsung pulang gimana? Soalnya kan kalau anak-anak tetap bareng ngumpul, itu mesti tidak mungkin cepet tidur. Namanya anak-anak mesti mereka itu, apa ya, main gitu, Pak, yang namanya ada iya, teman. Saya juga iya. dulu ya seperti itu. Saya itu rencananya saya seperti itu, Pak, cuman untuk awal datang ke sana saya pengennya ngajak teman saya ini, Pak, sebagai apa ya, biar tidak ada asumsi lain dari pihak lembaga itu. Dikirain nanti saya sok ngatur, kalau ada Iya, temennya iya. yang memang asli sana mungkin
cair dari awal gitu, Pak, Oh, seperti itu. iya, iya. Eh, saya sudah memahami apa rencana Bapak. Jadi yang pertama Bapak itu mengajak rekan kerja yang dimana senior di tempat di sekolah tersebut. Nah, lalu Benar. mengajaknya ke suatu lembaga yang dimana anak-anak itu sekolah madrasah atau mengaji di daerah tersebut untuk saling diskusi bagaimana Iya, mencari betul. jalan keluarnya. Nah, itu kira-kira kapan Pak akan dilaksanakannya seperti itu dan eh, kapan yang akan Bapak lakukan itu dan dilakukannya itu secara berkala apa cukup sekali atau hanya 2 kali atau bagaimana Pak? Iya, begini, Pak, untuk waktunya sebenarnya sekarang ini momen yang pas, Pak. Artinya apa? Sekarang sudah bulan Desember, sebentar lagi tanggal 11, sepekan lagi, Pak, ya, kita akan melaksanakan ujian akhir semester 1 dan ini menurut saya waktu yang tepat. Jadi saya ke sana sehingga nanti misalnya ada tindakan, mereka misalnya ya setelah jam 9 mereka pulang, mereka bisa belajar di rumahnya atau mereka bisa tidur lebih awal sehingga nanti bangunnya tidak kesiangan. Sehingga apa, waktu mungkin sepekan ini bisa jadi saya menyampaikan materi itu full, Pak, ke anak-anak. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Jadi ini salah satu momen sebenarnya, Pak, karena bentar lagi anak-anak akan menghadapi ujian semester 1. Nah, untuk kegiatan ini atau silaturahim lah istilahnya, apakah saya cukup 1 kali? Saya kira enggak, Pak, karena kita ini saling ini, Pak, saling balance gitu, Pak, antara pendidikan umum dengan pendidikan agama istilah seperti itu. Jadi kita saling berkesinambungan. Artinya seperti ini, misalnya di madrasah ada kegiatan apa, kita juga ke sana, Pak. Misalnya salah satu contohnya, ada kegiatan imtihan, kita juga ke sana, Pak, diundang oleh pengurus, lembaga tersebut. Jadi silaturahim ini tidak hanya terjadi ketika saya ada persoalan, seperti itu, Bapak. Oke Bapak, menarik sekali ini. Jadi dari beberapa masalah hingga akhirnya Bapak ini mengeluarkan sebuah rencana. Nah, mungkin menurut Bapak ini bagaimana perasaan Bapak ini setelah ada pembahasan-pembahasan yang kita bahas sepanjang pembahasan barusan ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, setidaknya saya sudah menemukan titik temu dari permasalahan saya. Awalnya sebelum saya ada pembahasan ini dengan Pak Leo, saya juga akan bingung, Pak, ragu ketika saya harus mengambil tindakan. Apakah tindakan saya dengan, pergi ke lembaga tersebut ini benar, ya kan? Takutnya nanti salah paham. Terus ketika saya, apa, punya ide ingin membawa guru senior ini sebagai, istilahnya, karena beliau ini sudah kenal, karena memang di lingkungannya sendiri, terus ada tanggapan dari Pak Leo ini adalah ide yang bagus, ini akhirnya saya plong, Pak. Artinya apa, ketika saya, habis ini saya bertindak, sudah tidak ada keraguan lagi, Pak. Jadi besok saya langsung ke sana. Jadi, permasalahan ini akhirnya apa yang saya pendam unek-unek saya selama ini cair sudah, Pak. Jadi saya sudah menemukan jalan keluarnya. Paling enggak saya akan ke lembaga tersebut dengan didampingi oleh teman dan ini merupakan momen yang tepat, Pak, karena sebentar lagi, di sekolah kita kan ujian akhir semester. Jadi itu adalah momen di mana misalnya nanti anak dipulangkan tidak harus menginap di lembaga itu, ini akhirnya anak kan bisa belajar, Pak. Atau ini kalau memang ini berkelanjutan mungkin anak itu ndak harus, nginep di tempat ngajinya kalau memang ndak ada Ya, program atau acara yang penting seperti itu, Pak. ya, mungkin cukup gitu saja Bapak ya karena memang waktunya kita cukup singkat juga gitu Pak. Nanti Iya, bisa siap, kabar-kabari Pak. hasilnya seperti apa Bapak. Mungkin kita nanti bisa sharing lagi gitu ya Bapak.
Siap siap. Terima kasih waktunya Pak Leo, mohon maaf ini sudah mengganggu dan terima kasih, saran dan, masukannya tadi. Siap siap Bapak. Nah, saya akhiri dulu ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ya, Leo dan Pak Fauzi, ya baik, bagus sekali. Tadi coachingnya, kegiatannya saya mendengarkan dari awal hingga akhir dan luar biasa. Eh, untuk Pak Leo, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak untuk Pak Leo. iya Pak. Ya. Siap siap. Baik, ya tadi setelah mendengarkan kegiatan coaching antara panjenengan dengan coach yaitu Pak Fauzi, ada beberapa hal yang saya amati ya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Mbak terkait kegiatan tadi. Yang pertama, eh, dari kegiatan tadi Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetensi itu tadi? Kalau penilaian saya pribadi sih masih banyak kurang ya Bapak ini. Karena ada beberapa kalimat yang keluar yang tidak seharusnya dikeluarkan pada waktu coaching. Dan yang kedua ada beberapa gangguan juga Pak dari suara masjid di sini, terus suara adik saya yang teriak-teriak, akhirnya terpecah konsentrasi juga. Mungkin itu aja Pak. Iya, iya, baik. Lalu apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Ya, ada Yang beberapa kalimat atau kata yang keluar yang nggak seharusnya dikeluarkan pada waktu coaching itu karena memang ada beberapa gangguan dari luar. Yang pertama seperti itu yang akhirnya membuat saya tidak fokus. Dan yang kedua, karena memang kata-kata yang tidak ya, seharusnya dikeluarkan pada saat coaching itu udah jadi hal yang biasa gitu yang saya kelontarkan. Akhirnya kebiasaan itulah yang saya keluarkan gitu, Pak. iya, Pak, ya. Baik, betul. Jadi ini saya ingin menyampaikan pengamatan saya, Pak, ya. Boleh, boleh ya, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Jadi dari berdasar kegiatan coaching tadi, dari yang saya amati, yang pertama memang karena ini daring ya, ada memang gangguan-gangguan sehingga suara yang dari luar tidak masuk ke percakapan. Yang kedua, kalau melihat dari alur tirta dan rasa itu sudah bagus Pak, sudah merujuk ke standar yang seharusnya, dan luar biasanya Pak Leoni dengan tenang ya memberikan pertanyaan yang sangat berbobot yang saya lihat tadi. Ya mungkin hanya ada beberapa slip, beberapa kata kira-kira gitu, atau mungkin ya itu sudah biasa memang. Tapi secara umum sudah sangat luar biasa. Nah, menurut jenengan bagaimana, Pak? Iya, benar Bapak. Ya karena memang ini juga ya memang masalah masalah yang tiap hari kita temui ketika daring itu ya karena memang ada beberapa hal yang bocor. Yang pertama itu, yang kedua dari bocornya itu akhirnya kita nggak konsentrasi. Dan yang kedua suatu hal yang kebiasaan itulah yang seharusnya kita hilangkan gitu ya Pak ya. Mungkin gitu aja Pak. Iya, iya, betul, Pak. Nah, untuk rencana tindakan selanjutnya, Pak, dari diskusi ini, apa sudah terbayang, Mbak, yang akan jenengan lakukan untuk meningkatkan performa jenengan di kegiatan coaching yang akan datang? Ya, mungkin saya akan lebih berlatih lagi Ya, Pak. Eh, saya lebih berlatih lagi untuk pengelolaan kalimat sama kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya saya hilangkan itu saya berlatih di depan kaca ataupun saya berlatih dengan teman-teman rekan sejawat.
Seperti itu, Pak. Iya, oh iya, baik. Betul. Jadi berlatih dengan teman-teman CGP, dengan teman di sekolah, Pak ya. Iya. Nah, yang terakhir Pak, sebagai penutup, jadi dari kegiatan supervisi akademik ini tadi ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian dari proses ini, dari coaching ini, saya juga banyak belajar dari panjenengan melakukan kegiatan coaching dan juga pengalaman yang dimiliki oleh coach ternyata luar biasa ya. Solusi telah berhasil ya apa namanya sudah berhasil dicapai tadi, dan mudah-mudahan ini akan terlaksana. Terima kasih Iya. Pak Leo, waktu dan tempatnya juga dengan Pak Fauzi. Sama-sama, Bapak. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.